Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tugas dari Pak Ipat tugas 3 praktikum setup SDK dan Gradle. Untuk yang pertama, jelaskan dan berikan pendapat apa itu compiled SDK version, min SDK version, dan target SDK version. Untuk yang pertama, compiled SDK version ini adalah versi Android SDK atau Software Development Kit yang digunakan saat aplikasimu dikompilasi atau dibangun oleh Android Studio. Bayangkan compiled SDK version seperti alat tukang yang kamu pakai untuk membangun rumah atau aplikasi. Semakin baru alatnya, semakin banyak fiturnya juga terbaru yang bisa kamu pakai. Kalau compiled SDK version 34, berarti kamu membangun aplikasimu dengan alat version Android 14. Jadi kamu bisa menggunakan fitur-fitur baru dari Android 14 saat menulis kode. Selalu pakai compiled SDK versi terbaru yang stabil supaya aplikasi bisa mendukung fitur Android terbaru dan tetap aman. Dan yang kedua, min SDK version. Ini adalah versi Android paling rendah atau minimum yang bisa menjalankan aplikasimu. Bayangkan min SDK version seperti batas umur masuk sampai kalau HP Androidnya lebih tua dari versi ini, aplikasimu nggak bisa diinstal. Kalau min SDK version 23, berarti aplikasi hanya bisa dijalankan di Android 6.0 atau Marshmallow ke atas. HP yang Android 5.0 ke bawah tidak bisa diinstal aplikasimu. Sesuaikan min SDK version dengan target pengguna. Kalau banyak pengguna HP lama, pilih versi rendah, tapi kalau kamu butuh fitur baru Android, pilih versi yang agak tinggi. Untuk yang ketiga, target SDK version. Ini memberi tahu sistem Android bahwa aplikasimu dibuat dan diuji untuk berjalan optimal di versi tertentu. Dan bayangkan target SDK version seperti apa siap bekerja di versi Android ini. Misalnya target SDK version 34, berarti kamu sudah menyesuaikan aplikasimu dengan aturan dan perubahan Android 14. Target SDK version lama, sistem Android baru mungkin memperlakukan aplikasi dengan cara khusus, misalnya membatasi izin atau kompatibilitas. Kalau terlalu tertinggal, Google Play bahkan bisa menolak upload aplikasimu. Selalu update target SDK version ke versi terbaru yang stabil agar aplikasi tetap aman. Dan selanjutnya, langkah-langkah untuk menginstal SDK Manager meliputi SDK Platform dan SDK Tools. Sebelumnya praktikum, saya akan menjelaskan apa itu SDK Platform dan apa itu SDK Tool. Langsung saja masuk di SDK Platform. Dan apa itu SDK Platform? Adalah bagian dari Android atau SDK yang berisi versi Android tertentu, misalnya Android 11, Android 12, Android 13, dan lain-lain. Setiap versi Android punya platformnya tersendiri, isinya untuk mencakup file sistem Android untuk versi itu, atau dari isinya juga library bawaan dan skor atau yang dibutuhkan supaya aplikasi bisa dijalankan diuji sesuai versi Androidnya tertentu. Dan singkatnya saja, SDK Platform ini versinya ini Android tempat aplikasi kamu akan dijalankan atau diuji. Dan selanjutnya untuk SDK Tools. Untuk SDK Tools ini adalah kumpulan alat atau alat bantu tools yang dipakai untuk membangun, mengetes, dan menjalankan aplikasi Androidnya. Misalnya isinya itu ADP atau Android Book
Android Studio dengan HP atau emulator buat menjalankan Android virtual di komputer lain-lain. Jadi SDK Tools itu ibarat kotak perkakas buat para developer Android-nya. Kesimpulannya gini aja, SDK Manager berfungsi untuk mengatur dan mengunduh semua komponen SDK atau ibaratnya toko alat, dan SDK platformnya versi Android tempat aplikasi dijalankan atau ibaratnya sistem operasi Android-nya lah. Dan untuk SDK Tools fungsinya kalau SDK Tools ini ya fungsinya untuk kumpulan alat bantu untuk membangun dan mengetes aplikasi, ibaratnya kotak perkakas developernya. Dan selanjutnya kita oke aja setelah sudah diatur, dan selanjutnya saya akan menjelaskan dari isi dari codingan ini. Oke, untuk bagian pertama plugins, yang artinya kamu sedang membuat aplikasi Android biasa kalau ini, bukan library. Ini memberitahu Gradle bahwa proyek ini adalah aplikasi yang bisa dijalankan di HP, bukan kode tambahan untuk proyek lain. Dan yang kedua, Android. Untuk yang Android ini, bagian ini berisi pengaturan utama proyek Android kamu. Dan dilanjut ke bawahnya untuk default config. Ini pengaturan dasar dari aplikasi kamu, atau ini ID unik aplikasi seperti alamatnya di Play Store, misalnya Tokopedia app kayak gitu, atau apa terserah dari aplikasinya. Untuk selanjutnya plugins, ini bagian plugins ini artinya kamu sedang membuat aplikasi Android biasa, bukan library. Plugin ini memberitahu Gradle bahwa proyek ini adalah aplikasi yang bisa dijalankan di HP, bukan kode tambahan untuk proyek lain. Dan untuk selanjutnya Android. Android ini bagian ini berisi pengaturan utama proyek Android kamu. Dan untuk compile SDK version 30 ini artinya aplikasi ini akan dikompilasi menggunakan Android SDK versi 30 atau Android 11. Ini bukan versi HP tapi versi alat pembuat aplikasi. Dan selanjutnya untuk default config, ini pengaturan atau pengatur dasar dari aplikasi kamu yang kamu buat, aplikasi kamu itu tadi. Dan untuk application ID, untuk application ID ini ID unik aplikasi seperti alamatnya di Play Store, misalnya Tokopedia app gitu. Untuk selanjutnya ini min SDK version. Jadi min SDK version 13 ini versi Android terendah lah, yang masih bisa menjalankan aplikasi kamu. Versi 16 Android 4,5 atau Jelly Bean. Untuk target SDK version 30 ini adalah Android yang kamu optimalkan aplikasinya, artinya kamu sudah menyesuaikan aplikasi agar cocok dengan Android 11. Untuk version code, ini yang version code nomor versi internal untuk digunakan sistem untuk tahu mana versi lama atau barunya. Contohnya seperti versi 1 atau versi 2 atau versi 3. Untuk untuk version name itu nama versi yang ditampilkan untuk pengguna, misalnya versi 1.0 ini.
biasanya ada debug untuk tes dan rilis untuk rilis ke Play Store-nya. Dan untuk selanjutnya mini VNable ini adalah kode atau kode tidak diperkecil atau tidak di obfuscate saat di build. Yang ini untuk program fields, ini adalah file aturan atau program digunakan untuk menggunakan dan memperkecil kode agar lebih aman dan efisien jika diaktifkan. Dan untuk bagian dependencies, ini berisi daftar library atau komponen tambahan yang digunakan aplikasi kamu itu tadi. Untuk library-nya alat bantu agar kamu tidak perlu menulis semua dari nol. Dan untuk implementation, ini menyediakan fitur agar aplikasi kamu bisa jalan di berbagai versi Android lama atau baru. Yang untuk implementation ini. Dan selanjutnya ketika kita melihat berhasil atau tidaknya atau sinkron atau tidaknya dari codingan kita masuk saja ke script. Untuk build create ini kita sudah masuk di codingan kita dan kita masuk di Sync Project with ini. Untuk mengetahui berhasil tidaknya codingan kamu, jika tidak berhasil itu codingan atau ya ini isi codingan ini berwarna merah. Jika berhasil ya seperti ini aja, tidak ada warna merah, tidak ada berubah dari codingannya, itu sudah berhasil. Dan untuk tutorial videoku terima kasih.